pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Eva, bidan yang jaga pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah benar dengan Nyonya M? Ya Bu, benar. Umurnya 25 tahun ya Bu? Ya Bu. Kehamilan B1P0A0. Ya. Baru saja melahirkan bayi perempuan 1 hari yang lalu secara spontan ya Bu, benar? Iya Bu, benar. Baik Bu, didapatkan dari pemeriksaan fisik pada saat bayi lahir, yaitu keadaan bayinya menangis kuat, kemerahan pada otot, tonus otot baik, dan berat badannya 3,3 kilo, panjangnya 48 cm, dan suhunya 36 derajat Celcius ya Bu ya? Iya Bu, benar. Baik Bu, di sini nanti saya akan melakukan KIE perawatan bayi sehari-hari yang bertujuan agar ibu bisa memahami dan mampu menerapkan cara perawatan bayi sehari-harinya di rumah nanti ya Bu. Iya Bu. Apakah ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Baik, nanti kira-kira membutuhkan waktu sekitar 7 menitan ya Bu. Iya Bu. Saya izin untuk menutup privasi dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu, silakan. Baik Bu, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pemberian ASI ya Bu ya. Iya Bu. Makanan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan itu adalah ASI. Dan saya anjurkan untuk menyusui secara eksklusif hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan atau cairan apapun ya Bu. Iya Bu. Dan berikan ASI sesuai keinginan bayi, paling sedikit 8 kali sehari. Dan saya anjurkan untuk menyusui bayinya sesering mungkin untuk merangsang produksi ASI sehingga mencukupi kebutuhan bayinya. Dan ibu harus yakin bahwa kolostrum atau susu beberapa hari pertama kelahiran itu adalah zat bergizi dan mengandung zat-zat kekebalan tubuh ya Bu. Iya Bu. Untuk ASI yang pertama itu kolostrum yang berwarna kuning-kuning itu jangan dibuang. Selanjutnya ada untuk cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayinya ya Bu, dengan cara yang pertama dengan kontak antara kulit ibu dan bayi. Yang kedua, pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering. Lalu pakaikan pakaian bayi yang lembut, hangat, kering, dan bersih. Dan bila perlu, bayi dipakaikan tutup kepala, sarung tangan, dan kaos kaki. Lalu mengganti popok dan selimut sesuai keperluan. Dan raba telapak kaki bayi bila teraba dingin, bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan selimut. Dan jaga ruangan tetap hangat. Lalu ada juga dengan untuk posisi tidur bayinya. Saya anjurkan untuk bayi tidur bersama ibu di tempat tidur yang sama untuk memudahkan menyusui sesuai dengan keinginannya. Dan sebaiknya bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu, terutama untuk daerah malaria. Dan posisi tidur bayi yang dianjurkan itu adalah terlentang atau miring ya Bu. Tidak dianjurkan untuk tidur tengkurap terlenih tanpa pengawasan terus-menerus. Dan selanjutnya ada perawatan tali pusat pada ibu dan keluarga, yaitu dengan mencuci tangan dan sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat. Dan jangan membungkus puntung tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke puntung tali pusatnya ya Bu. Iya Bu. Dan lipat popok di bawah puntung tali pusat, lalu luka tali pusatnya harus dijaga tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusatnya mengering dan terlepas sendiri ya Bu. Iya Bu. Dan jika puntung tali pusatnya kotor, saya anjurkan untuk membersihkan dengan hati-hati dengan air DTT dan sabun dan segera keringkan secara saksama dengan menggunakan kain bersih. Tetapi harus memperhatikan tanda-tanda infeksi tali pusatnya ya Bu, antara lain kemerahan-kemerahan pada kulit sekitar tali pusat, lalu tampak nanah atau berbau. Dan jika terdapat tanda infeksi, nasihati ibu untuk membawa bayinya ke fasilitas kesehatan. Dan ada juga untuk cara mengukur suhu tubuh bayi, yaitu dengan menggunakan termometer ya Bu ya. Iya Bu. Sudah tahu ya Bu Sudah, termometer Bu. seperti apa? Iya sudah. Lalu ada juga tanda bahaya yang harus ibu waspadai, antara lainnya tidak mau minum atau memuntahkan semua, lalu kejang, bergerak hanya jika dirangsang, lalu jika nafasnya cepat lebih dari 60 kali per menit, nafasnya lambat kurang dari 30 kali per menit,
Lalu tarikan dinding dada ke dalam sangat kuat, dan juga ada merintih, dan bila teraba demam suhu lebih dari 38 derajat Celcius, dan teraba dingin jika suhu kurang dari 36 derajat Celcius, dan nanah yang banyak di mata. Lalu ada juga pusar kemerahan meluas ke dinding perut, dan diare dan tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Dan apabila bayi ibu terdapat tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai itu tadi, ibu segera membawa bayi ke tenaga kesehatan terdekat ya Bu. Iya Bu. Apakah sudah jelas Bu ya apa yang saya sampaikan tentang perawatan bayi sehari-harinya? Iya Bu, sudah jelas. Baik, Bu juga sudah jelas. Untuk bahan evaluasi bisa diulangi tadi tanda-tanda yang harus ibu waspadai tadi apa saja ya Bu? Ya, seperti diare, kejang, merintih, seperti itu ya Bu. Iya Bu, benar sekali. Apakah ada yang ditanyakan Bu sebelumnya? Belum Bu. Baik Bu, jika belum nanti jika ada keluhan yang lain Ibu bisa datang kembali ke sini ya Bu. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih. Saya izin untuk pulang terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu, hati-hati di jalan ya Bu. Iya Bu, terima kasih.